Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat bika Ambon yang cocok banget disajikan di hari-hari spesial. Seratnya full, bersarang, dengan tekstur yang super lembut dan kenyal, aroma rempahnya khas, dan ini cocok buat jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita buat adonan santan terlebih dahulu. Siapkan panci di atas kompor. Masukkan 200 ml santan kental yang udah dicampur dengan 200 ml air. Jadi ini totalnya ada 400 ml santan. Masukkan rempah-rempah. Di sini ada 2 serai yang udah digeprek, 5-7 lembar daun jeruk, boleh dipotong-potong terlebih dahulu, dan 3 lembar daun pandan yang udah diikat. Masukkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 20 gram butter atau boleh diganti margarin. Nyalakan kompor, set di api sedang. Nah, ini aku lupa menambahkan kunyit bubuk. Tambahkan kunyit bubuk sebanyak 1 sendok teh. Jangan di skip atau kelupaan ya. Aduk sampai tercampur rata. Harus terus diaduk sampai mendidih. Begitu sudah mendidih, kita masak sekitar 5 menit supaya aroma rempah-rempahnya keluar. Jangan lupa diaduk-aduk terus. Masih terus diaduk ya. Setelah itu angkat dan sisihkan, biarkan dingin. Selanjutnya siapkan wadah, kita akan mengaktifkan ragi. Masukkan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan 2 sendok teh ragi instan atau kalau ditimbang sekitar 8 gram. Dan masukkan 10 gram terigu atau sekitar 1 sendok makan. Tambahkan 100 ml air hangat. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, tutup dengan plastik wrap dan biarkan raginya aktif hingga mengembang dan berbuih. Siapkan wadah, masukkan 8 kuning telur dan 2 telur utuh. Tambahkan 180 gram gula pasir yang udah di blender halus. Kemudian aduk sampai gulanya larut. Ini nggak perlu di mixer sampai mengembang dan kental berjejak, tapi boleh kalau mau di mixer menggunakan kecepatan rendah aja. Aduk menggunakan whisk sekitar 3-5 menit sampai gulanya larut. Kalau udah larut seperti ini, ayak bahan-bahan kering yaitu 180 gram tepung tapioka dan 20 gram tepung ketan. Kita ayak supaya mudah tercampur rata ke adonan. Setelah diayak, aduk sampai tercampur rata. Tuangkan santan yang udah turun suhunya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Dan selanjutnya tuangkan larutan ragi yang udah diaktifkan tadi. Udah mengembang dan berbuih-buih seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Pukul-pukul adonan untuk menghilangkan buih-buih raginya sampai adonannya terasa halus seperti ini. Beri tutup plastik wrap. Diamkan sampai mengembang dan berbuih sekitar 1,5-3 jam. Waktu bervariasi tergantung suhu sekitar. Sering-sering dipantau aja ya, jangan sampai overproofing supaya nggak berbau dan berasa asam. Setelah didiamkan sekitar 1,5 jam, kebetulan dengan kondisi udara dan suhu yang panas di rumahku, 1,5 jam udah cukup. Seperti ini kira-kira. Lanjut kita siapkan loyang. Di sini aku pakai ukuran 20 x 20 cm. Olesi dengan minyak goreng atau minyak sayur. Panaskan loyang sekalian memanaskan oven. Panaskan di suhu 180 sampai 190 derajat Celcius sekitar 10-15 menit. Kembali ke adonan, buka tutupnya dan aduk-aduk rata. Aduk beberapa kali sampai buih-buih yang besarnya itu hilang, tapi jangan sampai terlalu halus. Masih ada sisa-sisa buihnya kayak gini. Tuangkan ke loyang yang panas. Hati-hati ya teman-teman, kalau sekiranya takut tumpah adonannya, teman-teman bisa keluarkan dulu loyangnya, kemudian langsung dituang dan masukkan kembali loyang ke dalam oven.
Panggang di suhu 180 sampai 190 derajat Celcius, apinya api bawah aja, loyang diletakkan di rak bawah. Kondisi pintu oven diganjal sehingga terbuka sedikit seperti ini ya teman-teman, ini penting. Panggang selama 45 sampai 50 menit atau sampai mengembang dan bagian permukaannya terlihat bergelembung-gelembung. Setelah mengembang, bagian atasnya bergelembung, lanjut kita panggang di rak tengah. Kali ini kita panggang menggunakan api atas aja. Suhunya masih sama, panggang sekitar 15-20 menit atau sampai bagian atasnya kecoklatan. Kondisi pintu oven sekarang ditutup ya. Kalau udah matang, angkat. Dari penampakannya aja udah kelihatan full bersarang, sampai dari permukaannya tuh kelihatan pori-porinya. Yang perlu diperhatikan adalah di pemanggangannya jangan sampai salah. Diamkan beberapa saat sampai pinggirannya terlihat memisah dari loyang. Sisir pinggiran-pinggirannya, kemudian keluarkan dari loyang, biarkan suhunya turun, baru bisa dipotong-potong. Jangan dipotong-potong saat keadaannya masih benar-benar panas ya. Potong sesuai selera. Dan ini dia Bika Ambon yang seratnya benar-benar full, bagus banget, cantik, alhamdulillah berhasil. Serat-seratnya cantik, lurus, dan merata di seluruh kuenya. Benar-benar full ya teman-teman. Penyajiannya bisa dipotong-potong terlebih dahulu sesuai selera. Dan kalau mau dijual bisa dijual per loyang. Ini lembut banget, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan kenyal kayak gini. Menurutku ini pas banget komposisinya, nggak yang terlalu banyak atau terlalu kaku atau terlalu tebal. Untuk teksturnya udah sesuai sama seleraku. Gurih santannya berasa, aromanya khas, enak banget, nagih. Mungkin bagi yang gak suka sama aroma pencampuran santan, kunyit, serai, dan daun jeruk ini bakalan terasa aneh. Tapi kalau kalian suka makan Bika Ambon, insya Allah cocok sama rasanya. Selamat mencoba ya, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.